Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Nah, jadi yang pertama kita harus ketahui itu adalah jenis bunyi dibagi menjadi tiga. Ada infrasonik, ada audiosonik, ada ultrasonik. Nah, infrasonik itu adalah bunyi yang frekuensinya itu di bawah 20 Hz. Nah, audiosonik itu adalah rentang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia, yaitu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, kemudian ada ultrasonik, itu adalah dia di atas 20.000 Hz. Nah, untuk infrasonik, biasanya hewan seperti jangkrik dan anjing itu memiliki kemampuan mendengar bunyi yang kurang dari 20 Hz. Sedangkan lumba-lumba dan kelelawar, dia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan gelombang bunyi yang mana frekuensinya itu melebihi 20.000 Hz. Nah, di sini kita juga harus memahami tentang cepat rambat bunyi khususnya di tiga zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini ada rumus untuk masing-masing cepat rambat bunyi. Ada nilai rho. Untuk zat padat berarti di sini adalah rho massa jenis dari zat padatnya. Dan di zat cair berarti rho itu untuk massa jenis zat cairnya. Dan di zat gas berarti rho ini adalah massa jenis dari gasnya. Nah, yang berikutnya itu adalah tentang pemanfaatan gelombang bunyi. Jadi yang pertama itu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, untuk mengukur kedalaman laut itu, jadi misalkan dari suatu kapal mengeluarkan satu sumber bunyi dari suatu alat, kemudian bunyi tersebut merambat hingga tiba di dasar laut, kemudian bunyi tersebut dipantulkan dan terdengar kembali. Nah, berarti bunyi yang dikeluarkan pertama kali tadi menempuh jarak 2 kali S, ya, sehingga persamaan dari yang dulu kita pelajari V sama dengan S per T itu berubah menjadi V sama dengan 2 kali S dibagi T. Di mana T itu adalah waktu total dari pertama kali bunyi dibunyikan, kemudian dipantulkan kembali dan akhirnya terdengar. Nah, bisa juga mengukur jarak benda. Jadi misalkan ada satu orang yang berada di sebelah kiri, kemudian orang tersebut mengeluarkan bunyi dari suatu alat dan terdengar kembali, karena bunyi tersebut memantul, sehingga bunyi tadi menempuh jarak sejauh 2 kali S. Nah, ini juga menggunakan persamaan yang sama, yaitu V sama dengan 2S dibagi T. Nah, yang berikutnya itu tentang resonansi. Nah, untuk resonansi sendiri, yang dibahas itu ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup, serta yang ketiga itu ada dawai. Untuk pipa organa terbuka dan dawai, keduanya memiliki persamaan yang sama, jadi bisa digabungkan ya. Jadi resonansi ini dipisah menjadi pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka atau dawai. Nah, persamaan yang berlaku di pipa organa tertutup, di sini ada F0, F1, F2, dan F3, kemudian dan seterusnya. Nah, F ini adalah frekuensi. 0 itu menunjukkan frekuensi nada dasar. F1 itu adalah frekuensi nada atas pertama. F2 itu adalah frekuensi nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, di sini berlaku persamaannya itu adalah L sama dengan 1/4 lambda. Jadi L itu adalah panjang pipanya, ya, dan lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, di sini persamaannya itu memiliki pola di mana L itu semuanya 1/4, ya. Kemudian angka atasnya itu adalah angka ganjil, 1, 3, 5, 7. Nah, ini ada kesalahan ya, tulisannya agak tidak jelas. Jadi semuanya itu per 4, sedangkan angka atasnya itu adalah angka ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7. Itu berlaku untuk pipa organa tertutup. Sedangkan untuk pipa organa terbuka atau dawai, berlakunya itu adalah L sama dengan, jadi di sini ada L ya, sama seperti yang di sebelah kiri, L sama dengan semuanya per 2 dan angka atasnya itu berurutan. Jadi 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 dikali lambda. Nah, kemudian basic konsepnya itu adalah V sama dengan lambda dikali F. Panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, khusus untuk dawai, cepat rambat bunyinya itu bisa dihitung dengan akar F per mu. Mu itu adalah massa persatuan panjang tali. F dikali L dibagi M. Jadi V itu bisa juga dihitung dengan akar FL per M. Nah, untuk keterangannya bisa kalian baca di sini. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas latihan soal yang sudah Ibu berikan sebelumnya di bagian part 1. Di sini soal nomor 1, pernyataan berikut berkaitan dengan sifat gelombang bunyi. Pernyataan di atas yang benar adalah titik, titik, titik. Nah, di sini pernyataan pertama, bunyi termasuk gelombang mekanik. Ini betul. Jadi bunyi itu termasuk gelombang mekanik, di mana gelombang yang memerlukan medium. Medium dari gelombang bunyi merambat itu adalah udara. Yang kedua,
Arah rambat bunyi sama dengan arah datangnya gelombang. Iya, betul, karena bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambat bunyinya sama dengan arah datangnya gelombang. Yang ketiga, bunyi dapat merambat di benda cair dan gas. Nah, ini benar karena tadi sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa nilai cepat rambat bunyi itu ada di zat padat, cair, dan gas. Jadi pernyataan nomor 3 juga benar. Pernyataan nomor 4, bunyi termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, ini salah. Gelombang elektromagnetik itu berlawanan dengan gelombang mekanik. Jadi kalau mekanik itu memerlukan medium, elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Maka pernyataan yang benar itu adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 itu yang benar adalah yang A. Yang berikutnya, soal nomor 2, sebuah kapal mengukur kedalaman laut jika suatu sumber bunyi menembakkan bunyi ke dasar laut dan bunyi pantul terdengar setelah 10 detik. Kedalaman laut tersebut jika cepat rambat bunyi di air laut sebesar 1.600 meter per second adalah titik-titik-titik. Jadi yang diketahui itu adalah T 10 sekon dan V-nya itu adalah 1.600. Kemudian ditanya kedalamannya atau S-nya. Berarti berlaku V sama dengan 2S per T. Jadi S itu adalah V dikali T dibagi 2. V-nya 1.600, T-nya 10 dibagi 2. Jadi jawabannya itu adalah 8.000 meter. Soal nomor 2 berarti jawabannya yang C. Soal nomor 3. Cepat rambat bunyi di benda padat yang memiliki kerapatan. Jadi ini ada revisi ya. Sebenarnya ini adalah kerapatan karena satuannya itu adalah kilogram per meter kubik. Jadi memiliki kerapatan 8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jika modulus yang bahan tersebut 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat adalah titik-titik-titik. Nah, jadi yang ditanya itu adalah cepat rambatnya ketika memiliki rho 8 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dan modulus yang-nya atau E-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Maka V sama dengan akar E per rho. 2 kali 10 pangkat 11 per 8 dikali 10 pangkat 3. 2 per 8 itu 1/4 atau 0,25. Di sini dikali 10 pangkat 11 dikurang 3. Pangkat positif di bawah naik jadi negatif. 11 min 3 itu 8. Akar 0,25 itu 0,5. Akar 10 pangkat 8 itu adalah 10 pangkat 4. Jadi 0,5 dikali 10 pangkat 4 itu berarti 5.000. Ya. Maka V-nya itu sebesar 5.000 meter per second. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 itu adalah yang E. Yang berikutnya soal nomor 4. Modulus bulk air 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Dan massa jenis air itu 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Panjang gelombang bunyi di air tersebut jika frekuensi sebesar 1 kHz adalah titik-titik-titik. Nah, di sini diketahui B-nya itu 2,25 kali 10 pangkat 9. Rho, massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik atau 10 pangkat 3. Nah, frekuensinya itu adalah 1 kHz. Kita ubah menjadi Hertz berarti dikali 1000. Pertanyaannya itu adalah panjang gelombang atau lambda-nya. Nah, di sini untuk menghitung lambda, itu kan kita V sama dengan lambda dikali F. Maka lambda itu adalah V per F. Jadi kita hitung V-nya itu terlebih dahulu. Nah, V sama dengan, karena ini di benda cair, maka V sama dengan akar B per rho. B-nya 2,25 kali 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 3. Berarti akar 2,25 dikali 10 pangkat 9 min 3. Nah, berarti akar 2,25 kali 10 pangkat 6. Akar 2,25 itu adalah 1,5 dikali 10 pangkat 3. Jadi jawabannya itu adalah 1.500 meter per second. Nah, setelah dapat V-nya 1.500 meter per second, kita bisa menghitung lambdanya, berarti V dibagi F. 1.500 dibagi 1.000 atau 1,5 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5, cepat rambat gelombang bunyi pada dawai adalah pernyataan yang benar itu pernyataan nomor berapa? Di sini diberikan pernyataan 1 sampai 4. Nah, kita kembalikan lagi ke rumusnya. Soal nomor 5 itu V sama dengan akar FL per M atau V sama dengan akar F per mu. Jadi V itu berbanding lurus dengan F dan L dan berbanding terbalik dengan M dan mu. Nah, di sini pernyataan nomor 1 berbanding lurus dengan akar gaya tegangan. Nah, ini benar ya. Pernyataan 2 berbanding terbalik dengan massa persatuan panjang tali. Ini juga benar. Pernyataan ketiga berbanding terbalik dengan akar panjang dawai. Nah, ini salah karena V dan L itu berbanding lurus. Kemudian yang keempat berbanding terbalik dengan akar panjang gelombang. Ini nggak ada kaitannya. Jadi yang benar itu adalah 1 dan 2. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu berarti yang
A. Soal nomor 6, kawat yang panjangnya 2,5 meter mempunyai massa 10 gram. Kawat ditarik dengan gaya 10 Newton. Jika kawat digetarkan, maka cepat rambat gelombang adalah sebesar titik-titik-titik. Nah, di sini nomor 6 diketahui L-nya itu 2,5 meter, M-nya 10 gram, F-nya 10 Newton, ditanya V, maka V sama dengan akar FL per M. Di sini F-nya 10, L-nya 2,5, M-nya itu 0,01, jadi 10 gram diubah ke kilogram. Di sini hasilnya V sama dengan 50 meter per second. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 itu adalah yang E. Soal nomor 7, tali yang panjangnya 5 meter ditarik dengan gaya 2 Newton. Jika cepat rambat gelombang pada tali 40 meter per second, maka massa tali tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, jadi di sini soal nomor 7, L-nya 5 meter, F-nya 2 Newton, V 40 meter per second. Ditanyanya M. V sama dengan akar FL per M. Karena kita mau menghitung M yang ada di dalam akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. V-nya menjadi V kuadrat, yang ada akarnya hilang. Jadi V kuadrat sama dengan FL per M. Maka M sama dengan FL dibagi V kuadrat. F-nya 2, L-nya 5 dibagi V-nya 40 dikuadratkan. Hasilnya itu 0,025 atau 1 per 40 kg. Jadi nggak ada jawabannya di opsi ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian tahu konsep yang benarnya itu seperti apa. Nah, di sini kita lanjut ke part 2-nya. Sebuah pipa organa yang terbuka, kedua ujungnya memiliki nada dasar dengan frekuensi sebesar 300 Hz. Tentukan frekuensi dari nada atas pertama, nada atas, dan nada atas ketiga. Nah, di sini pipa organanya itu jenis pipa organa terbuka. Frekuensi nada dasar berarti F0-nya sama dengan 300 Hz. Perbandingan frekuensi dari nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya itu 1:2:3:4. Maka F1 itu adalah 2 kali dari F0. Jadinya 600 Hz. F2 berarti 3 kali dari F0. F3 berarti 4 kali dari F0. Jadinya tinggal dikalikan dengan nilai F0-nya. Perbandingannya untuk pipa organa terbuka itu 1:2:3:4 dan seterusnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah pipa organa tertutup, salah satu ujungnya memiliki nada dasar frekuensinya sebesar 300 Hz. Pertanyaannya frekuensi dari nada atas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, cuman perbandingan pipa organa tertutup itu adalah 1:3:5:7. Jadi untuk F1 itu 3 kali nada dasar, untuk F2 itu 5 kali nada dasar, untuk F3 itu 7 kali dari nada dasar. Tinggal dikalikan dengan frekuensi nada dasarnya 300 Hz. Pertanyaan nomor 3 itu tentang dawai. Seutas dawai memiliki nada atas ketiga dengan frekuensi sebesar 600 Hz. Tentukan frekuensi nada atas kedua dan frekuensi nada dasarnya. Nah, frekuensi untuk di dawai itu sama seperti pipa organa terbuka perbandingannya. Jadi F0 banding F1 banding F2 banding F3 itu 1:2 banding 3 banding 4. Nah, diketahui itu kan F3-nya 600. Berarti untuk satunya itu adalah 150 Hz. Maka F2 itu 2 kali dari 150. Dan F0 itu adalah 150 Hz. Ya, tinggal dibagi 4 untuk F0-nya. Gitu, untuk dawai. Jadi ingat, dawai itu sama seperti pipa organa terbuka. Yang selanjutnya nomor 4, sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, tentukan frekuensi pipa organa saat terjadi nada dasar, terjadi nada atas kedua. Nah, di sini diketahui L-nya 50 cm, V-nya 340 meter per second. Nah, untuk F0, L-nya itu kan 1/4 lambda ya. Karena di sini pipa organa tertutup, jadi semuanya per 4, untuk nada dasar itu 1/4 lambda. Berarti lambdanya 4 kali L. Berarti 4 dikali 50 sama dengan 200 cm atau sebesar 2 meter. Ditanya F-nya, berarti V sama dengan lambda F. Maka F sama dengan V per lambda. Karena F0 berarti V per lambda 0. V-nya 340 dibagi lambdanya 2. Jadi F0-nya itu sebesar 170 Hz. Nah, untuk mencari nada atas keduanya, kita gunakan perbandingan. Untuk pipa organa tertutup kan 1:3:5 ya. Berarti F2-nya itu 5 kali dari F0.
0. 5 dikali 170 itu berarti sebesar 850 Hz. Selanjutnya soal nomor 5, sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 60 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, tentukan frekuensi pipa organa saat terjadi nada atas kedua. Berarti di sini diketahui L-nya 60 cm dan V-nya 340 untuk pipa organa terbuka. Nah, untuk F2, L-nya itu kan 3/2 lambda ya. Berarti lambdanya itu adalah 2 dikali L dibagi 3. 2 dikali 60 dibagi 3. Berarti 40 cm atau 0,4 meter. Nah, V sama dengan lambda F. Berarti F itu adalah V per lambda. V-nya 340 dibagi lambdanya 0,4. Maka besar frekuensi nada atas kedua itu sebesar 850 Hz. Yang berikutnya, soal nomor 6. Diberikan dua buah pipa organa, yang pertama tertutup salah satu ujungnya dan yang satu lagi terbuka kedua ujungnya dengan panjang 30 cm. Berarti diketahui panjang pipa organa terbuka atau LA. Jadi A untuk terbuka, U untuk tertutup. LA sama dengan 30 cm. Di sini jika nada atas kedua pipa organa tertutup berarti F2U sama dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka berarti F3A. F3A sama dengan F2U. Tentukan panjang pipa organa tertutup, berarti yang ditanya itu adalah LU. Nah, untuk F3A, L-nya itu 4/2 lambda, maka lambda itu adalah 2 kali L dibagi 4, berarti setengah dari LA. Nah, untuk F2U, L-nya itu adalah 5/4 lambda, berarti lambdanya itu adalah 4L dibagi 5. Karena F3A sama dengan F2U, F itu kan V per lambda ya, berarti di sini V per lambda A sama dengan V per lambda U. Tinggal dimasukkan lambda A-nya setengah LA, kemudian lambda U-nya itu adalah 4LU per 5. Di sini karena ditanya LU, berarti LU itu adalah 5LA dibagi 8. Maka tinggal dimasukkan LA-nya 30, jadi jawabannya LU-nya itu adalah 18,75 cm. Yang terakhir soal nomor 7. Di sini diketahui pipa organa terbuka A dan pipa organa tertutup sebelah B mempunyai panjang yang sama, berarti LA sama dengan LU sama dengan L. Perbandingan frekuensi nada atas pertama antara pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup tersebut adalah titik-titik-titik. Di sini berarti dibandingkan F1A banding F1U. F itu kan V per lambda ya, V per lambda A banding V per lambda U. Berarti V per lambda A dikali lambda U per V. V-nya dicoret berarti perbandingannya itu tinggal lambda U dibagi lambda A. Nah, di sini untuk pipa organa terbuka F1A, L-nya itu kan 2/2 lambda ya, atau L sama dengan lambda, berarti lambdanya sama dengan L. Untuk pipa organa tertutup, L sama dengan 3/4 lambda, berarti lambdanya itu adalah 4L dibagi 3. Nah, di sini tinggal dimasukkan, berarti lambda U diganti 4L dibagi 3, lambda A dibagi L, ya, berarti L-nya dicoret, maka perbandingannya itu sebesar 4/3. Nah, sekian pembahasan dari latihan soal yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Silakan kalian salin untuk jawabannya. Sekian video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.